Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ba'du an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la sholata liman la wudhu'a lahu wa la wudhu'a liman la yadhkuru ismallahi ta'ala alaihi, rawahu Ahmad. Artosipun an Abi Hurairah utawi hadis menika bersumber saking Abu Hurairah anin Nabi sangka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi-mugi paring rahmat sapa Allah paring rahmat alaihi dumateng Nabi Muhammad wasallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah. Kala sampun dawuh sapa Nabi, la sholata tidak sah sholat liman bagi orang, la wudhu'a yang tidak wudhu lahu bagi orang, wala wudhu'a dan tidak sempurna wudhu liman bagi orang, la yadhkuru yang tidak menyebut orang, ismallahi ta'ala yang tidak menyebut nama Allah ta'ala, alaihi ing atase wudhu. Rawawis riwayatnahu ing hadis Ahmadu sapa Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak berwudu dan tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala pada wudunya. Hadis riwayat Ahmad. Para hadirin, hadis menika kula paringi judul, kula paringi tema inggih menika bab membaca basmalah saat berwudu. Dados di dalam bab menika kita dipun perintah kali Gusti Allah. Gusti Allah merintah dumateng kita sedaya, inggih menika kita dipun perintah eling dumateng pangerane. Kita dipun perintah ingat kepada Tuhannya, inggih menika eling dengan cara membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Lamun sampai nyebut Bismillahirrahmanirrahim, muniku tegese sampean eling dateng pangeran, tegese sampean eling dumateng Gusti Allah. Kapan? Nalikane wudu. Dadi sampeyan kapan wudu niku mboten angsal eling omahe, gak oleh. Saman wudu gak oleh eling penggaweane, gak oleh. Saman wudu gak oleh eling donya bronoe, gak oleh. Saman wudu gak oleh eling penggaweane, gak oleh. Saman gak diperintah ngono-ngono iku, mung saman diperintah eling dateng pangerane, eling dumateng Gusti Allah kanthi nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Nek wingi-wingi wudune sampean kok wis ngono, wis sampean kawiti mari eling pangeran, eling Gusti Allah kali nyebut Bismillahirrahmanirrahim, banjur sampean wudu. Oh, berarti wudune sampean wis bener, wudune sampean wis tepak, wudune sampean wis sempurna, sijos gandos wudune sampean. Maka wis maca Bismillahirrahmanirrahim. Kosok baline wingi-wingi wudune sampean kok syukur wudu tanpa eling marang pangeran, tanpa maca Bismillahirrahmanirrahim, iki alamat perkara. Wudune sampean wudu sing perkara
iso-iso salat sampean dadi salat sing perkara, soalnya gak diilmoni, soalnya nalika wudu gak eling marang pangerane, gak nyebut lafaz basmalah, maka wudune sampean gak tepak, gak bener. Kudu ditepakno, kudu dibenerno. Kanthi hadis menika kok maca bismillahirrahmanirrahim ing nalikane badhe wudu. Iki maksude bab menika. Dene hadis menika kula paringi penjelasan kados mekaten. Hadis ini menegaskan pentingnya wudu bagi syarat sahnya sholat. Jadi sholat itu bakal dianggap sah nek kapan wudune bener, nek kapan wudune sah, nek kapan wudune tepak, nek kapan wudune gono perkara. Tapi nek kapan wudune gak sah, gak bener, gak tepak, ana perkara ndadekno bejate sholat, iso gak ketampi sholate dening Gusti Allah. Sebab itu wudu di arani perkara sing penting, sebab kuncine sembahyang ya wudu iku. Tanpa wudu salat seseorang tidak akan diterima. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan keutamaan membaca basmalah ketika berwudu. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca basmalah saat berwudu. Ada yang menganggap wajib dan ada pula yang menganggap sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Namun semua ulama sepakat bahwa membaca basmalah adalah merupakan bagian dari adab berwudu dan bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ibadah itu harus dilakukan dengan kesucian lahir dan batin, yaitu dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda penghambaan. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa kita ini diperintahkan untuk berwudu sebelum melaksanakan sholat. Selain itu, kita juga diperintahkan membaca basmalah sebelum berwudu. Artinya, sholat yang kita lakukan itu harus diawali terlebih dahulu dengan berwudu. Dan wudu yang kita lakukan itu harus diawali terlebih dahulu dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Iki bahasa Arab. Berarti sampean orang Islam kudu iso bahasa Arab, kudu iso ngucapno lafaz bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Gak iso belajar. Masa maca bismillahirrahmanirrahim gak iso? Ya iso uga gak iso. Kapan gak belajar? Butuh belajar. Jadi wudu adalah menjadi syarat diterima atau tidaknya sholat kita. Artinya jika kita sholat dengan berwudu, insya Allah sholat kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jika kita sholat tanpa berwudu, maka sholat kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap orang muslim harus mengetahui tata cara berwudu dengan benar. Salah satunya diantaranya ialah kita harus membiasakan membaca bismillahirrahmanirrahim saat memulai berwudu. Perintah berwudu itu tidak hanya berlaku untuk sholat wajib saja, tetapi juga berlaku untuk semua sholat-sholat sunat. Oleh sebab itu, jika kita hendak sholat, misalkan sholat subuh, maka kita harus berwudu untuk sholat subuh. Jika kita hendak sholat zuhur, maka kita harus berwudu untuk sholat zuhur. Demikian pula untuk sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, semuanya harus diawali dengan berwudu. Minimal orang Islam dalam sehari semalam
adalah berwudu sebanyak 5 kali sesuai dengan jumlah sholat wajibnya. Satu wudu bisa dipakai untuk beberapa sholat selama wudu kita itu belum batal. Misalnya wudu untuk sholat subuh boleh dipakai untuk sholat zuhur selagi belum batal. Nek kapan sampean sholat subuh kayak ngene iki mari ngono gak batal sampai zuhur gak batal, berarti sampean oleh gak wudu waktu sholat zuhur, wudune sholat subuh mau kena digawe wudu sholat zuhur syarat dereng batal. Wudu untuk sholat zuhur boleh dipakai untuk sholat asar asalkan belum batal dan begitu seterusnya. Tetapi jika wudhu itu sudah batal, maka hukumnya wajib berwudhu kembali untuk melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunat. Kesimpulannya, sholat tidak sah tanpa berwudhu. 2. Membaca basmalah ketika berwudhu merupakan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Wudhu bukan sekedar membersihkan tubuh, tetapi juga ibadah yang harus diawali dengan mengingat Allah, yakni membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, orang beriman sebaiknya menjaga kesucian wudhu agar sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas nek kapan tik sembayang dikongkon eling bari pangerane maca bismillahirrahmanirrahim. Dene sampean kapan tik maksiat ya gak ono ceritane maksiat kok bismillahirrahmanirrahim terus joget-joget gak ono. Tapi nek kapan eling marang pangeran iku mau syaratnya eling bari pangerane. Carane eling disebut arane bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmanipun Allah. Bismillahirrahmanirrahim ingkang maha welas tur maha asih niku pengertiane. Terus intene seperti itu. Kiranya demikian maksud hadis yang saya baca, semoga bisa kita pahami untuk dipraktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.